Bapak. Waalaikumsalam. Ya, ini Bapak, saya kan dalam program guru penggerak itu ada beberapa materi. Setelah mendapat materi, ada forum diskusi dan di akhirnya itu ada aksi nyata, Pak. Nah, untuk modul 1 itu kemarin aksi nyatanya langsung kepada siswa yang di kelas. Nah, untuk yang 1.4 yang terakhir ini, saya harus mendesimasikan tentang budaya positif di sekolah gitu. Budaya positif di sekolah, bagaimana penerapan disiplin positif, bagaimana teori manusia bergerak dan tergerak, bagaimana penerapan restitusi gitu. Jadi itu harus didesimasikan. Nah, kebetulan harus dibuatkan diskusi atau forum seminar kecil yang akan berlokasi di perpustakaan, Bapak. Saya meminta izin dari Bapak. Nah, itu hal-hal yang positif di sekolah kita sangat bagus kalau itu didesimasikan, harus itu didiskusikan, sangat bagus, dan silahkan lakukan selaku guru penggerak. Jangan hanya asal kita mengikuti guru penggerak, tetapi harus benar-benar apa yang diharapkan oleh pemerintah menjadi seorang guru penggerak itu harus memiliki kemampuan yang lebih dengan teman-teman. Makanya kalau ada acara kegiatan guru penggerak, saya sangat mendukung dan silakan lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin nanti seminarnya berlokasi di perpustakaan dan melibatkan guru-guru yang saat ini tidak mengajar. Kapan dilaksanakannya? Hari ini, Pak. Hari ini? Ya, silakan lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Terima kasih. Pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih ya telah menyita waktu dan kesibukan Bapak Ibu semua hanya untuk sharing, berbagi informasi apa yang telah saya dapatkan di pelatihan guru penggerak. Nah, dan kebetulan pada modul 1.4 itu harus ada pengimbasan kepada rekan guru seperti itu ya. Mungkin pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kesehatan dan kemampuan serta dapat berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga rahmatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Bapak Ibu semua, dalam guru penggerak itu ada yang dinamakan aksi nyata, Bapak Ibu ya. Jadi aksi nyata itu ketika kita menerima materi, setelah menerima materi, setelah berkolaborasi dan harus mengimplikasikan aksi nyata tersebut. Nah, kebetulan pada modul 1.4 ini aksi nyata itu harus diaplikasikannya ke rekan guru gitu. Karena di dalamnya materinya itu terkait budaya positif ya. Jadi nanti boleh Bapak Ibu mengimplementasikan hasil dari sharing kita kali ini. Ini dia tim saya, tim pendidikan guru penggerak saya. Ada saya sendiri, papanya ganteng, karena masih muda ya. Yang kedua itu pengajar praktik saya, Pak Saryo. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang mengikuti guru penggerak, nanti ada pengajar praktik Pak Saryo. Dan ini fasilitator saya namanya Putu Subilastini, biasa dipanggil Bu Sudi. Beliau dari Medan, dari Bali ya, kamu tuh itu dari Bali.
Geografi. Dari Bali. Oh, mati lampu. Kenapa ini mati lampu ya? Baik ya, terkendala listrik tadi ya, jadi mati lampu. Jadi itu tim saya, ada fasilitator, ada pengajar praktik dan calon guru penggeraknya itu saya. Nah, jadi yang kita akan diskusikan kali ini yakni tentang budaya positif. Itu berangkat dari filsafat Ki Hajar Dewantara sebenarnya ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memberikan paradigma baru dalam belajar yang tadinya teacher center sekarang jadi student center gitu. Jadi berpusat pada siswa gitu. Jadi dalam pembelajaran filsafat Ki Hajar Dewantara itu, jadi kita yang berhamba terhadap siswa, bukan lagi kita yang menjadi center ilmu pengetahuan gitu. Jadi biarkan siswa yang mengeksplornya sesuai dengan minat dan bakat dia dan seperti itu. Yang kedua adalah adanya konsep pendidikan dan pengajaran. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidik apa yang membedakan guru dan lembaga bimbel misalkan. Nah, lembaga bimbel itu hanya melakukan pengajaran. Jadi dia hanya mentransfer ilmu yang untuk dipahami oleh siswa gitu. Nah, sedangkan pendidik kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini harus melakukan pendidikan di sekolah itu. Nah, pendidikan itu ternyata tidak hanya mengajar, tidak hanya mentransferkan ilmu, tetapi sesuatu yang lebih luas lagi. Jadi mendidik itu bisa berarti kalau dalam Islam itu ada yang dinamakan adab ya, adab daripada ilmu. Jadi mendidik itu hampir sama seperti itu. Jadi mendidik itu lebih kepada budi pekerti gitu, lebih kepada ketika anak melakukan sopan santun, terus ketika anak tidak sesuai dengan aturan gitu. Nah, itu merupakan tanggung jawab dari pendidik gitu. Jadi kita dalam kelas tidak serta-merta hanya melakukan pengajaran saja, tetapi ketika di kelas itu belum kondusif, tidak apa-apa di kelas itu 2 jam pelajaran itu misalkan kita pakai buat mendidik anak saja, mendidik sopan santunnya, mendidik kesiapan dia dalam belajar gitu. Jadi seperti itu dari Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ketika kita melakukan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantara itu harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu seperti apa? Kodrat alam itu adalah tempat anak didik kita itu dibesarkan secara budaya dan geografisnya. Misalkan ketika anak didik kita di Indonesia itu memiliki kodrat alam, misalkan kodrat alamnya itu kodrat alam sopan santun seperti di Sunda gitu. Jadi kompetensi-kompetensi yang diharapkan oleh lingkungan kalau kodrat alam tuh. Ya, misalkan kalau di kita itu kalau ketemu orang tua misalkan harus hormat, harus cium tangan seperti itu. Nah, kompetensi itu harus dipertimbangkan oleh guru-guru gitu. Nah, kalau kodrat zaman ini adalah kompetensi peserta didik yang harus dikuasai sesuai dengan zamannya. Misalkan di zaman sekarang penguasaan teknologi informasi itu harus dikuasai oleh peserta didik. Ya nggak apa-apa, itu harus menjadi sesuatu untuk dididikan gitu. Seperti itu ya, paham ya? Kodrat alam dan kodrat zaman. Yang selanjutnya adalah tentang bibit dan petani. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini diibaratkan peserta didik itu seperti bibit tanaman katanya, ya, dan sekolah itu seperti ladang. Guru itu sebagai petani katanya. Jadi si anak-anak tersebut merupakan bibit-bibit, misalkan ada bibit cengkeh, ada bibit gandum, ada bibit jagung, ada bibit macam-macam kan ya bibit ya. Nah, si bibit itu disemai di sekolah. Ladang itu kan seperti sekolah, disemai. Nah, guru itu tugasnya hanya menyiram, menjaga dari hama seperti itu. Sedangkan si bibit itu harus bertumbuh sesuai kodratnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan jagung jadi beras. Jadi ketika anak memiliki bakat musik misalkan ya, kita tidak bisa dia menjadikan ahli astronomi misalnya gitu. Jadi kita tuh hanya memupuk. Terus yang penting adalah menjaga dari hama-hamanya itu seperti apa ya, seperti narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya.
Kayak gitu, itu ya paradigma pembelajarannya. Nah ini layanan yang aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait dengan berpusat pada siswa itu, yang pertama merancang program BK berdasarkan kebutuhan siswa. Kalau di BK itu kan memang sudah dari dulunya ya kita membuat program itu berdasarkan kebutuhan siswa, bisa dari hasil psikotes dan lain sebagainya. Bimbingan berpusat pada siswa, terus membuat kesepakatan kelas, memfasilitasi karir sesuai dengan minat dan bakatnya. Walaupun pada pelaksanaannya tetap saja pengaruh orang tua itu sangat kuat ya. Ada yang orang tua harus ke kedokteran misalnya, harus ke IPA, harus ke IPS. Nah itu masih ada bias-bias seperti itu. Nah ini selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif yang pertama saya mendengarnya rada aneh gitu ya, karena sebenarnya kalau disiplin itu ada nggak sih disiplin yang negatif? Kayak saya pikir tidak ada ya, cuma ternyata disiplin positif itu merupakan disiplin yang berawal dari disiplin diri. Disiplin diri ini dapat berwujud melalui pemaknaan terhadap nilai kebajikan. Gitu. Jadi disiplin positif di sini menurut modul di sini, disiplin yang baik itu adalah disiplin yang bermuncul dari diri sendiri, gitu. Bukan dari aturan. Gitu. Jadi kita tidak, yang bagus itu bukan karena ada di sekolah itu karena ada hukuman yang telat dihukum push up misalkan. Nah yang baik itu bukan seperti itu ternyata. Jadi disiplin positif itu harus bermuncul dari diri sendiri. Caranya kayak gimana? Caranya dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini harus ditanamkan kepada siswa. Bagaimana cara menanamkannya? Nanti kita bahas ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan di sini kalau di modul yang saya pelajari sebenarnya ada banyak nilai kebajikan, tapi yang di Indonesia dianut saya pikir tentang profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah ini nilai kebajikan yang harus ditanamkan kepada siswa. Gitu. Nah untuk selanjutnya kita juga harus memahami bagaimana manusia itu termotivasi. Disiplin positif itu kan berarti menumbuhkan self disiplin dalam dirinya. Nah self disiplin ini sebelum kita menerapkannya kita harus memahami dulu motif manusia bergerak itu karena apa. Nah ada 3 hal manusia itu ternyata untuk bergerak. Yang pertama, manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi manusia tergerak itu yang pertama itu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Udah jelas ya ini saya pikir Pak. Disiplin seperti ini ya bentuknya dengan hukuman. Jadi kalau telat dihukum, kalau tidak masuk dihukum misalkan. Nah ini tipe pertama. Tipe kedua itu manusia itu tergerak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi berkebalikan, kalau tadi dihukum tidak mengerjakan sesuatu, kalau sekarang dikasih reward. Ya misalkan ketika anak itu mau mengerjakan PR dikasih mie ayam misalkan. Nah itu jadi seperti itu ya. Tipe ketiga, ya. Tipe ketiga ini motif manusia berperilaku itu, ini yang paling bagus ya teman-teman. Ini yang paling bagus, yaitu motifnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu. Jadi ketika misalkan siswa datang ke sekolah tepat waktu, itu bukan karena takut dan ingin diimbalan, dia harus merasa dengan saya datang ke sekolah, saya akan lebih menghargai guru saya misalkan, kayak gitu. Jadi lebih ke nilai kebajikan yang dia miliki seperti apa. Seperti itu. Nah selanjutnya, kalau tadi manusia itu tergerak berdasarkan motif, nah kalau sekarang manusia itu tergerak untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi menurut teori si Glaser ini namanya teori Glaser ya. Jadi setiap manusia itu bergerak atau berperilaku itu sebenarnya hanya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini udah jelas ya, seperti sandang, papan, pangan. Jadi manusia itu akan bergerak
itu yang pertama kali itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, misalkan Bu Erna lapar, pasti akan bergerak untuk mencari makanan. Ya, atau Pak Ragil pengen buang air misalkan, dia akan bergerak mencari WC seperti itu. Jadi manusia itu bergerak itu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya, kebutuhan kasih sayang ini sudah jelas. Jadi manusia itu bergerak untuk memenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Misalkan Bu Rahma ngapel bergerak ke rumah ke Tasik misalkan ya, hanya untuk menemui Pak Dede misalkan. Nah itu tuh sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan rasa kasih sayangnya gitu. Atau rasa ingin diterima oleh mertua Bu Rahma kayak gitu ya. Yang ketiga itu adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalkan ya ketika Pak Ragil berlatih terus-menerus tenis itu demi untuk memenuhi kebutuhan akan diakui atas kemampuannya oleh mertua Pak Ragil misalkan ya. Karena mertua Pak Ragil itu kan pemain tenis yang baik. Nah, saking ingin diakui kebutuhannya, Pak Ragil itu main latihan terus gitu. Bergerak. Iya, jadi bergerak untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini kebutuhan akan pilihan. Jadi manusia itu cenderung berkeinginan, ya sebenarnya berkeinginan untuk bebas memilih gitu. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini kebutuhan untuk merasa senang ya. Jadi Bu Erna misalkan jauh-jauh ke Jogja hanya untuk healing-healing ya. Bu Rida ke Jakarta hanya untuk bersenang-senang dengan suami misalkan. Itu jadi semua perilaku manusia itu sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan ini seperti itu. Dan kebutuhan ini tuh bisa bersifat hierarkis. Kebutuhan kesenangan. Iya betul, jangan Pak Haji. Betul Pak Haji ya. Ya, menyan. Itu kesenangan. Menyan itu kebutuhan kesenangan. Pelayan mengganggu. Cuma setiap orang hierarkisnya berbeda-beda. Ya misalkan kalau Pak Haji Kos itu orang lain juga. ya, Betul. ya berarti Pak Haji Kos itu kebutuhan kesenangannya menjadi prioritas pertama dan kebutuhan kasih sayangnya di prioritas keberapa gitu. Karena dia tidak peduli dengan orang lain malikbek dan seperti apa. Dia terserah gitu. Dan itu hierarkis kebutuhannya beda-beda. Ya misalkan kalau Pak John misalkan sekarang kebutuhan yang jadi utamanya bisa jadi kebutuhan kasih sayang misalkan. Semuanya Ya gitu. Atau kalau Bu Yani bisa untuk bertahan hidup dulu misalkan ya. Jadi prioritasnya yang beda. Hierarkisnya itu beda-beda, prioritasnya itu beda-beda tiap manusia. Dan ini menunjukkan nanti bagaimana manusia berperilaku. Begitu Pak Roni. Nah selanjutnya setelah kita memahami bagaimana manusia berperilaku, selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah ini posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Mohon maaf Pak Roni bisa dicekkan dulu HP saya. Oh, siap. Masih merekam atau tidak? Masih? Oh, oke. Terima kasih Pak Roni. 13 menit. Ya. Posisi kontrol restitusi ya. Jadi menurut di pendidikan guru penggerak ini ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru untuk murid. Ya. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Jadi menegakkan disiplin itu sebagai penghukum memposisikannya. Kalau sebagai penghukum ini udah jelas ya, misalkan kamu tidak mengerjakan pelajaran saya, berarti kamu harus dihukum. Berarti harus ada konsekuensi, gitu. Jadi guru yang menerapkan posisi dihukum penghukum ini boleh saja sebenarnya ya. Cuma nanti dampaknya tidak berjangka panjang dan biasanya tidak disukai oleh siswa, sehingga siswa mengerjakan tugasnya hanya untuk hukuman, menghindari hukuman, seperti itu. Ya, yang penting beres. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ya, sudah paham? Ya, playing victim. Jadi pembuat merasa bersalah. Misalkan kamu tidak mengerjakan tugas,
kamu misalkan tidak mengerjakan tugas ya, nanti saya akan dihukum sama kepala sekolah karena kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu tega seperti itu kepada bapak, kayak gitu. Nah, jadi membuat si anak itu merasa bersalah. Jadi, oh karunya, oh iya betul guru ini kasihan, jadi saya harus mengerjakan tugas. Memainkan perasaan peserta didik. Ya, betul. Jadi membuat siswanya tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri seperti itu. Kamu lo boga perasaan juga. Ya, betul sekali ya. Karena ini kembali lagi dengan karakter siswa. Betul, Pak Haji ya. Yang ketiga ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Ya. Jadi kalau sebagai teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi misalkan satu sama bapak ini, misalkan kamu kan sudah dekat sama ibu, masa sama ibu yang udah dekat, kita kan teman, misalkan ayo kita bareng-bareng ya kerjakan. Nah gitu. Jadi posisi seperti ini bisa diterapkan ya. Cuma katanya ketika ada ekspektasi siswa kepada guru itu tidak tercapai, dia akan memutuskan dengan teman tersebut gitu. Jadi ketika nanti tidak berteman lagi, si siswa dia tidak akan mengerjakan tugas gitu. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalkan kamu tidak mengerjakan tugas, oke, bapak kasih waktu ya untuk mengerjakan tugas. Awas nih, kalau tidak mengerjakan tugas nanti ibu perhatikan terus kamu, misalkan. Atau dalam seminggu ini bapak pantau kamu untuk mengerjakan tugas ya. Nah kayak gitu. Jadi posisi pemantau ini bisa diterapkan gitu. Jadi anak terasa dipantau oleh guru sehingga dia melakukan pekerjaan dia. Dan yang terakhir ini adalah posisi manajer, dan posisi manajer ini dianggap paling representatif atau paling baik dalam menjalankan posisi kontrol restitusi. Jadi posisi manajer itu adalah sebagai pengatur ya. Manajer itu sebagai pengatur. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Jadi misalkan ya posisi manajer ini ketika anak tidak mengerjakan tugas, misalkan kita tanya, nak apakah dengan tidak mengerjakan tugas ini merupakan hal terbaik menurut diri kamu? Jadi didorong siswa itu memiliki, oh iya ternyata perilaku saya ini salah dan saya harus memperbaikinya. Ya gitu Pak Haji. Misalkan, nah apakah menurut kamu dengan tidak mengerjakan tugas ini merupakan hal terbaik buat kamu? Misalkan, kalau anaknya misalkan, oh tidak bu, oke kalau gitu gimana seharusnya? Gitu ditanyakan. Oke kalau begitu seharusnya, berarti mulai sekarang kamu harus seperti apa? Harus gini, harus gini, harus gini. Gitu misalkan. Gitu, jadi berkolaborasi dengan siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Paham Bapak Ibu? Iya, paham. Pintar sekali ya. Bapak Ibu sampai sekarang biasanya melakukan posisi kontrol yang mana? Teman ya. Teman kadang-kadang. Teman. Teman. Situasional ya, betul. Pak Haji? Gua itu mah duduknya beberapa Bapak Haji dan ngomong gitu. Wah, betul. Jadikan dekat dengan teman. Ya, betul. Nah, masih ada keyakinan pas ya. Selanjutnya adalah tentang bagaimana kita. Jadi gini, teman-teman. Ketika kita menerapkan restitusi, itu harus ada keyakinan kelas yang diyakini oleh setiap siswa bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang harus dianut gitu. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat, tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa,
bangsa maupun agama. Jadi kalau menurut modul ini, ketika kita membuat aturan itu harus membuat keyakinan kelas gitu. Jadi tidak kalau dulu kan kita hanya konsekuensi ya, kita menjadikan siswa untuk membuat aturan-aturan kelas gitu ya sebagai konsekuensi. Nah kalau sekarang tidak, ternyata yang baik itu adalah dengan meyakini suatu nilai-nilai dalam kelas gitu. Jadi bukan lagi membuat aturan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah, keyakinan kelas ini bisa dimulai dengan yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalkan kita menghormati guru, oleh sebab itu kita tidak ribut di kelas, misalkan. Kayak gitu, jadi kalimatnya tuh. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif gitu. Jadi tidak negatif. Misalkan siapa yang berisik di kelas akan mendapatkan hukuman. Nah, diganti. Jadi karena kita saling menghargai, kita akan menghargai setiap orang yang berpendapat di kelas, misalkan. Kayak gitu. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalimatnya hanya 1-2 kalimat cukup. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Jadi jangan sampai misalkan yang tidak ada kaitannya dalam kelas tersebut. Yang selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk oleh seluruh warga kelas. Itu yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Gitu ya. Jadi berjalan. Jadi kalau ada yang tidak sesuai bisa direvisi. Kenapa ini seperti ini? Internetnya tidak connect. Internet tidak connect. Oh, internetnya ini tidak connect ya? Escape dulu, escape. Hah? Escape dulu. Kita mau betul. Ini nggak blur ya? Nah, mau gambar. Itu gambarnya. Gambarnya pecah berarti. Enggak, Oh, iya. internet mah, connect dulu internet. Gambarnya percaya pen. Escape dulu. Oh iya, internetnya ya. Connect ke sing percaya Pak Allah. Mohon maaf ya, ini karena terkendala teknis kita akan connect lagi. Hah? Iya, yang tadi tuh tab yang sebelahnya atas Nah, kiri. di lewat. Kanvas ya. Oh, memang. Insya Allah burung ini. Nah, Kan? Betul kan? Nah, ini dia ya, contoh keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas yang pertama adalah hormat. Jadi nanti yang dipampang di depan kelasnya itu adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Gitu. Terus yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Terus yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Seperti itu. Jadi kalimatnya bukan aturan kalau di kelas itu. Yang baik itu menurut ini ya. Jadi harus berbentuk keyakinan kelas. Kalimatnya kalimat yang lebih positif dan mengakomodasi keyakinan kelas atau keyakinan nilai yang ada di setiap orang di kelas tersebut. Seperti itu. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oh iya, udah ada ya. Ada. Ada gimana Pak lagi? Ada tadi yang terima kasih Pak lagi kena sebuah informasi baru atau ilmu baru yang disampaikan yang baru menurut saya nih, saya pertama
pertama kali dimana coba lihat set yang pertama? Slide pertama. Iya. Ini. Lupa. Ini Oke. ini mengenai paradigma belajar ya. Ini kenapa menurut saya kenapa saya baru mendengar ini selama sekian tahun bersekolah? Apakah ada kesenjangan penemuan Ki Hajar Dewantara itu baru disadari sekarang atau seperti apa? Karena sebelum ini kan kayaknya semuanya bersentral pada guru ya. Ya banyak sekali. Maksudnya sudah lama sekali bersentral pada guru atau mungkin baru belum lama ini baru ke murid. Nah, sementara penemuan Ki Hajar Dewantara itu udah tahun sebelum merdeka Bapak. Nah, kan ada gap yang sangat jauh. Berarti ini ada kesenjangan yang sangat jauh antara penemuan Ki Hajar Dewantara dengan pelaksanaan pendidikan yang ada di kita kan. Nah, Betul, Pak Ragil. Terima kasih ya. Ini pertanyaannya sedikit tapi sebenarnya ini bersifat filosofis ya. iya Pak. Tapi udah paham pertanyaannya. Iya, bersifat filosofis karena begini Pak Ragil. Sebenarnya tidak ada yang benar atau salah ya, karena dalam filosofis pendidikan itu sendiri ada yang merupakan filosofis pendidikan teacher centered ataupun student centered. Termasuk Ki Hajar Dewantara ini sendiri sebenarnya dia ternyata banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Eropa saat itu gitu. Ketika itu memang Ki Hajar Dewantara ini kan bersekolah di sekolah apa namanya? Belanda. Nah, sekolah Belanda, terus dia juga ke luar negeri untuk bersekolah. Nah, di luar negeri ini dia banyak sekali pemikiran-pemikiran yang dipengaruhi oleh pemikiran filsafat pendidikan luar gitu, yang di dalamnya mengakomodasi tentang student center gitu. Nah, kaitannya dengan kenapa baru sekarang para dia itu mungkin kebijakan dari Menteri Pendidikan atau seperti apa, saya juga tidak tahu ya. Karena yang jelas maksud saya gini, maksud saya tidak menjamin efektivitas teacher center atau student center yang mana yang lebih baik gitu. Ya, tetapi cuma ketika menurut Ki Hajar Dewantara dan beliau merupakan satu-satunya filsafat pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kenapa kita tidak mengangkat signatur Indonesia kita gitu? Sedangkan kenapa? Jadi ini filosofis Ki Hajar Dewantara mengangkat student center ini para gila, karena letak geografis Indonesia yang beragam kultur, beragam geografis ya, beragam suku, bahasa dan lain sebagainya. Dengan adanya berpusat pada siswa itu memberikan kesempatan kepada setiap perbedaan tersebut untuk lebih dikembangkan berdasarkan kultur-kultur mereka masing-masing gitu. Karena kan berpusat pada siswa gitu. Kalau student center berarti guru di seluruh Indonesia harus sama. Nah, ini cocok digunakan hanya untuk Pulau Jawa saja misalkan gitu. Nah, ketika banyak struktur geografis yang berbeda, saya pikir student center ini menjadi cocok juga diimplementasikan. Seperti itu mungkin para gil. Ya. Cuma kalau pertanyaan kenapa baru sekarang diimplementasikannya, nanti mungkin bisa ditanyakan ke Pak Nadiem ya. Atau Nanti saya telepon lagi. Kenapa? Karena kalau pertanyaan kenapa baru sekarang gitu. Cuma kalau ditanyakan alasan student center layak atau tidak di Indonesia, mungkin layak saja ya, karena letak geografis kita yang berbeda-beda. Dan ini yang terakhir, ini adalah segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini yang terakhir. Segitiga restitusi ini merupakan sebuah alat atau senjata utama bagi guru untuk mendidik. Kenapa saya katakan alat utama? Karena saya baru memahami ada cara nyata untuk menyelesaikan siswa yang bermasalah gitu. Ya. Cara nyatanya seperti ini gitu. Terkecuali konseling ya. Kalau konseling kan itu memang bidang guru BK dan harus punya teori dan teknik tersendiri gitu. Ada banyak teknik. Nah, kalau untuk bagi guru-guru
segitiga restitusi ini merupakan senjata utama untuk memvalidasi atau menyelesaikan perilaku siswa yang bermasalah. Caranya seperti apa? Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini teorinya. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, ya, ketika ada siswa yang bermasalah itu langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas dia. Biasanya siswa yang bermasalah itu biasanya memiliki perasaan seperti apa? Bu Rahma. Kalau siswa yang bermasalah dipanggil oleh guru biasanya siswa merasa kayak gimana? Takut, terus khawatir ya kayak gitu. Nah, jadi langkah pertama itu adalah menstabilkan identitas dia untuk menghilangkan perasaan-perasaan khawatir tersebut. Caranya kayak gimana? Bisa dengan misalkan, oke Radil, misalkan saya tahu kamu lompat benteng, tapi saya yakin kamu lompat benteng itu punya alasan tersendiri, misalkan kayak gitu, ya. Jadi kita harus memvalidasi itu. Jadi kita harus melihat sisi positifnya. Oh iya benar, saya pernah baca buku karangannya apa gitu. Jadi orang itu sebenarnya bisa diajak ya bukan siswa gitu ya, bermasalah karena kita pahami dulu perasaannya. Ya, betul. Kita pahami dulu perasaannya. Nah, kalau kamu jadi tanya kenapa. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf ya tadi terkendala teknis. Alat perekamnya tiba-tiba mati dan mati lampu. Masya Allah, banyak banget gangguan ya. Betul. Ya, betul Bu Yati ya tadi menstabilkan identitas. Jadi kita harus memuji terlebih dahulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah ya, tadi belum sempat terekam. Jadi saya ulangi lagi. Ya, dua lagi. Menstabilkan identitas, terus validasi tindakan salah. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, membuat dia nyaman, terus tadi yang seperti saya katakan, misalkan ketika anak yang merokok saatnya istirahat pertama. Ada bel. Jadi gitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan dibuat nyaman, selanjutnya juga dibuat nyaman. Yakinkan bahwa perilaku seperti itu tuh adalah salah. Jadi ketika dia udah merasa bersalah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah mencari validasi tindakan salah tersebut untuk mencari solusinya, seperti itu. Ya Bu Yanti ya? Iya. Coba. Gitu ada yang mau didiskusikan Bu Yanti? Ini karena harus diulang ya. Tadi. Oh. Iya pagi, jadi saya pernah yang mungkin ini salah satu cara ya mungkin ini trik pertama mungkin ya sebelum ke restitusi. Ini udah restitusi. Iya maksudnya ini trik saya sharing aja. Saya pernah melakukan ini dan mungkin kalau misalkan ada teman-teman tadi yang bilang cara 1, 2 jadi seperti saya lakukan tadi nggak ngaruh. Nah mungkin bisa di cara yang ketiga ini yang restitusi. Gimana itu caranya? Iya kalau saya jadi kalau misalkan kita mau menegur anak, kita itu jangan terlalu banyak berbicara, jangan terlalu banyak ceramah karena yakin mereka pasti nggak mendengarkan seluruhnya dan bahkan mungkin mereka nggak mau mendengarkan, jadi nggak akan masuk. Jadi cukup aja misalkan Dewa misalkan ya dia nggak pakai sepatu, pakai sendal waktu itu ya saya pernah. Nah jadi saya nggak usah manggil dia terus bla 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 ngomong gitu ya, tapi langsung begitu kejadian kelihatan dia nggak pakai sepatu, Dewa sepatu. Nah alhamdulillah dengan saya berkata sekali
begitu tapi penuh ketegasan gitu. Dewa 1 misalkan gitu. Nah dia langsung oh iya bu, langsung dia pakai 1-nya seperti itu. Tapi ya mungkin tergantung juga ya, tergantung cara kita, tergantung kondisi anak juga. Kalau misalkan tidak berhasil dengan cara itu ya mungkin ini solusinya. Ya. Terima kasih loh Pak Andi ya. Sama-sama berarti ya. Gimana Pak? Pak Dir? Pak Roni? Bagaimana? Gimana Pak Roni? Paham tentang segitiga restitusi ini? Ya, yang saya mau validasi sekali lagi itu tentang segitiga restitusi berarti semua tindakan dalam segitiga restitusi itu kita mendorong peserta didik agar sadar terhadap apa yang dia lakukan, tindakan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan universal gitu. Bukan kita yang mengasih tahu kepada anak, tapi anak didorong untuk mengungkapkan gitu ya tindakan tersebut berdasarkan kesepakatan itu salah atau benar gitu ya. Jadi maksudnya segitiga restitusi itu semua yang dilakukan dalam segitiga restitusi itu anak-anak semua gitu yang melakukan 3 langkah ini gitu. Kita hanya mendorong saja gitu. Betul. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas dulu dengan membuat merasa nyaman. Selanjutnya memvalidasi tindakan. Selanjutnya menanyakan keyakinan terhadap keyakinan universal bahwa itu salah dan harus dicari solusinya. Ya, jadi ketiga langkah itu anak semua yang melakukannya. Kita mah hanya mendorong dan mendorong anak supaya dia sadar bahwa tindakan tersebut sesuai kesepakatan gitu. Itu benar atau salah. Betul. Ya, tapi ya ini adalah langkahnya. Jadi misalkan ada anak yang merokok nih. Yang pertama kita stabilkan dulu dari identitasnya misalkan. Oke, nah saya paham kamu mungkin tidak kuat yang merokok, jadi kamu merokok di kelas, merokok di WC. Tapi Bapak masih menghargai kamu karena mungkin kamu takut dengan guru, kamu jadi merokoknya di WC tidak di kelas misalkan. Nah, seperti itu. Jadi dia merasa nyaman tuh. Setelah merasa nyaman, divalidasi tindakannya. Oke Kak, tapi kalau menurut kamu merokok di WC itu baik atau tidak gitu. Sesuai keyakinan kelas atau tidak? Kalau tadi dia tidak. Oke, kalau tidak berarti itu perilaku yang salah. Ya, perilaku salah misalkan. Oke, kalau kamu itu perilaku salah, maka yang benar itu seperti apa? Nah, itu ditanyakan ke keyakinan kelas tadi. Nah, udah ditanyakan itu berarti yang benar itu Pak harusnya saya tidak merokok di sekolah. Oke, kalau kayak gitu apa yang akan menjadi solusi buat kamu? Misalkan yang pertama, ya saya tidak akan merokok di kelas di sekolah. Yang kedua, karena mungkin ada yang tersakiti, saya juga akan minta maaf. Kayak gitu, Pak Roni, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi dengan adanya diseminasi ini, saya sekarang tahu lah ya untuk bisa. Biasanya kan kalau menghadapi anak-anak, saya suka ngobrol direct langsung gitu. Jadi saya sendiri yang ngobrol gitu kan. Tadi kalau di dalam pembelajaran teacher center ya gitu. Ya. Jadi memarahi juga ada, bukan memarahi, maksudnya mengarahkan anak supaya menegur gitu. Biasanya kan terus aja guru yang ngobrolnya gitu. Nah, dengan ada langkah segitiga restitusi ini berarti saya selama ini tidak tahu ada langkah ini. Alhamdulillah saya sekarang menjadi tahu dari Pak Anggi gitu ya. Dan ini gitu. Alhamdulillah ya. Ya, gitu. tinggal diaplikasikan mungkin Pak Roni ya. Saya juga pernah mengaplikasikan ini pada beberapa kasus dan bagi sebagian kasus, alhamdulillah saat itu sih anak memahami gitu ya. Cuma untuk selanjutnya saya tidak memantaunya karena terlalu banyak yang saya aplikasikan gitu. Tapi ada juga anak-anak yang pada kondisi-kondisi tertentu yang memang dia tidak mengakui hal tersebut adalah hal salah gitu. Jadi itu mungkin agak susah. Ya, yang menjadi masalah itu kan basic di sini dan mungkin juga di daerah-daerah lain saya tidak tahu ya, tapi di sini kebanyakan itu basicnya bahwa dari background orang tua, dari background lingkungan ya, mungkin si anak juga ketika kita kasih tahu sesuai kesepakatan sosial gitu di norma sosial, tindakan, sikap dan sifat yang berlaku di sekolah ataupun di lingkungan, anak itu kan
ada yang tahu, ada yang tidak gitu tentang kesepakatan bahwa di norma sosial itu bersikap seperti itu salah atau benar gitu ya. Kebenaran kan relatif gitu. Tapi kan yang disepakati secara universal, Ya. anak itu harus tahu Keyakinan gitu. kelas di situ, Gitu, ya. ya. Betul, Pak Roni. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Akhirnya ya, setelah beberapa kali gangguan, kita menyelesaikan kegiatan ini. Dan saya pikir perlu tidak sih forum-forum kayak gini? Perlu. Seminggu sekali boleh. Setiap hari juga boleh Pak, bagus. 2 minggu sekali. Iya, betul. Jadi nanti kalau ada materi baru dari teman-teman semua bisa di-share. Betul, Ya. betul. Ini sangat bermanfaat sekali Pak. Terima kasih ya. Jazakallah khairan. Iya, sama-sama. Begitu, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Pak Dede, udah? Udah Pak? Oke, cukup ya. Baik, kalau udah cukup, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede, Ada nih. Pak Dede, saya monggo saya. Terima kasih Pak Anggi sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga bisa menjadi ilmu untuk saya dan bisa diterapkan ke anak-anak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Anggi yang telah memberikan pemaparannya terkait dengan segitiga restitusi. Sangat bermanfaat bagi kami sebagai guru untuk menerapkan mungkin berbagai permasalahan di sekolah. Sekian, terima kasih Pak Anggi.